Nah, pertanyaannya, kalau biksu itu kok nggak ada rambutnya yang gondrong itu, Mbak ya? Nggak ada. Ada ya, Mbak ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak boleh. Sampai gilap itu nyukurnya berapa hari sekali itu? Pokoknya setiap tanggal 15 purnama Mm-mm. dia sudah mulai dipotong. Biksu tong sam cong gitu ya, betul ya, Mbak ya? Seringkali itu mengucapkan Amitabha. Itu artinya apa, Mbak itu, Mbak? Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah merupakan tempat berpijak pertama kali nenek moyang suku Tionghoa yang ada di tanah Jawa. Tentunya mereka semua datang sudah memakai agama dan budaya dari negeri asalnya. Ternyata sampai saat ini di kampung pedesaan pelosok pedalaman Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang ini ada sebuah vihara bisa dikatakan terbesar di Asia Tenggara. Mengenai adanya dan keberadaan vihara tersebut, sampai saat ini pun jarang diketahui orang banyak. Nama vihara tersebut Ratanapana Arama. Saya ulang, Ratanapana Arama, terletak di Desa Sendang Coyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mengenai jalan ini adalah jalan raya dari arah Surabaya atau dari arah Tuban mau masuk Kecamatan Lasem dan sebelum Lasem. Nanti di depan setelah jalan raya ini menikung ke kanan, di situ disebut dengan perempatan, kita ngambil yang kiri. Jalan raya ini bila ke kanan, beberapa ratus meter kemudian ada pertigaan dan Masjid Lasem. Namun sekali lagi saya katakan kita jangan ngambil yang kanan, tetapi kita ngambil yang kiri. Tentunya jalannya sedikit sempit bila dibanding dengan jalan raya. Setelah kita belok kiri, nanti kita akan melewati perkampungan, pedesaan, ladang sawah, bahkan hutan jati. Setelah kita belok kiri ini, nanti bila mana ada pertigaan, di pertigaan tersebut ada sebuah tugu, kita belok kanan. Jalan yang kita lewati kelihatan semakin menyempit dan sebagian aspal di jalan ini pun ada yang terkelupas, serta suasana rumah-rumah ini berbeda dengan yang tadi pada saat kita masih di jalur jalan raya Surabaya Lasem. Menunjukkan dan menggambarkan semakin jauh kita lewat, tentunya semakin bernuansa pedesaan. Apalagi tempat yang akan kita tuju nanti, yaitu keberadaan Vihara Ratanapana Arama di atas perbukitan dan dikelilingi hutan. Selanjutnya kata warga setempat, vihara tersebut bukanlah tempat wahana wisata, jadi bersifat tertutup. Jadi fungsi utama vihara tersebut adalah tempat peribadatan. Mungkin dalam hati Anda sekalian bertanya, kenapakah sebuah tempat peribadatan dibangun di tempat terpencil dan bisa dikatakan tersembunyi? Mungkin bagi Anda yang punya wawasan dan pandangan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kenapa ya tempat peribadatan kok berada di tempat yang terpencil dan tersembunyi?
Karena bangunan atau tempat tersebut bersifat tertutup, beberapa bulan yang lalu ada beberapa bis dengan penumpang peziarah datang, ditolak dan tidak boleh masuk. Beberapa bis rombongan tersebut dengan plat nomor B dan AA. Setelah kita melewati perkampungan, bila kita menoleh ke kiri, ada beberapa bukit dan hutan jati. Di seputaran bukit dan hutan itulah letak bangunan vihara tersebut. Di depan nanti di sebuah pertigaan kita berhenti sebentar. Sebelum kita menuju ke lokasi utama, ada baiknya kita ngobrol-ngobrol dulu dengan warga yang sedang ngopi di warung Simpang 3. Selanjutnya perlu Anda ketahui, untuk menuju ke kampung tersebut atau lokasi vihara itu, ini adalah satu-satunya akses jalan dan tidak ada jalan yang lainnya. Sekarang kita ngopi dulu. Niki lek teng vihara niku tasik anu pun caket nggih, pun celak nggih. Napa ora kesel. Enggak bareng kula mangke tak dono. Lah Oh, niki nggih. napa napa. Tapi lek mlebet niku mboten kantuk saestu nggih. Mboten. Mboten Lek saged. mboten jamaah mriku ngoten nggih. Nek enten pas enten acara-acara saged. Heeh. Nek mboten acara. Kula niku tiyang mriku, Mas. Amrep yo ora iso. Ada enggak ente nggih. Oh niku nate wonten tiang beberapa bis ngoten ditolak Ah, nggih? sering. Nggih, sering. Sering. Nggih. Motor B, motor L, ngoten niku sering, Mas. Balik. Aa ndi? Ah niku kulon daerah Jogja ndak salah. Kok Mboten. tetep mon mandek nggih. Nggak bisa masuk, Bu. Oh ndak diperbolehkan kecuali jamaah ngoten nggih. Iya. Laporan dulu. 2 minggu, 1 minggu. Nah, niku Oh, daerah Banten itu salah. Lek jenengan nggih mriku nggih Pak nggih. Nggih, kula asli mriku. Tapi gak melok biku itu, Pak. Kula mboten mau mati terus kula nis. Lek jenengan mau sing warga setempat mriku celak mboten saged mboten mlebet. saged. Dilanjut, kita sampai di sebuah pertigaan wilayah desa Selopuro. Nanti kita akan melintas jalan depan itu hingga sampai ke perkampungan yang ada di balik bukit. Nah, untuk pemukiman atau perkampungan yang ada di balik bukit sana itu namanya Desa Sendang Coyo. Nah, ada vihara, ada makam guling besi, ada wisata Sendang Coyo Asri, ada puncak Argopuro, ada juga kuliner keripik Cayo. Sebenarnya kali ini kita akan menuju ke sebuah vihara yang kabarnya itu paling besar atau terbesar se-Asia Tenggara, ya. Vihara ini terbesar se-Asia Tenggara, namun sayangnya untuk masuk ke vihara tersebut itu susah sekali. Ada yang mengatakan harus melobi dulu jauh hari sebelumnya. Ada juga yang mengatakan harus punya kenalan orang dalam. Ada juga yang mengatakan kalau bukan jamaah dari vihara tersebut juga tidak diperbolehkan. Jadi itu bukan sebuah tempat wisata religi, namun itu adalah tempat peribadatan yang bersifat tertutup. Nah, jadi kali ini mungkin nanti kita tidak bisa masuk ke dalam vihara, ya sekedar mereview atau melihat-lihat suasana di sekeliling vihara tersebut. Oke, kita lanjut. Penghuni di perkampungan yang ada di balik perbukitan itu dalam hal agama selain umat Islam atau Muslim, ada umat Buddha dan ada juga umat Kristen. Tetapi yang mendominasi atau yang mayoritas adalah umat Muslim
kalangan umat Kristen dan umat Buddha bisa dikatakan minoritas. Bahkan belum lama ini pula ada kalangan umat Hindu dari Bali akan membangun sebuah tempat peribadatan pura di kawasan bukit tersebut. Selanjutnya mengenai jalan yang kita lewati ini pun tidak terlalu luas, lebarnya sekitar 3 meter, itu pun dibangun halus belum lama ini. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu tidak seperti ini. Selanjutnya mengenai penghuni di perkampungan ini, kendati pun beragam agama, namun satu suku saja, yaitu suku Jawa. Sepertinya untuk suku Tionghoa tidak terlihat di kampung ini. Nah, jadi jalan menuju ke lokasi vihara tersebut mulai dari pertigaan tempat kita ngopi itu tadi sengaja tidak saya putus atau saya tampilkan seutuhnya agar Anda sekalian yakin bahwa vihara tersebut benar-benar di pelosok pedalaman dan di sekelilingnya itu tanaman-tanaman hutan, dan vihara itu pun tidak kelihatan dari bawah karena dikelilingi juga dengan pohon-pohon yang rindang. Nanti setelah kita selesai melihat-lihat suasana vihara terbesar di kawasan Asia Tenggara ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang juru kunci wanita dan rondo tempat pertapaan Eyang Empu Santi Bodro. Namun sebelumnya kita melihat dulu suasana di seputaran vihara itu ya. Jadi nanti itu menarik sekali, kita mendapatkan seorang narasumber perempuan yang cantik, kinclong dan rondo alias janda murni konco-konco ya. Nah, jadi nanti itu tadi kan ada tulisan belok kiri ke petapaan Eyang Santi Bodro, tetapi kita menuju ke vihara dulu. Nah, ini adalah desa Sendang Coyo. Penghuninya atau masyarakatnya itu juga tidak terlalu padat, dan rumah-rumah yang ada di sini ada yang di atas bukit, ada yang bersebelahan dengan vihara. Oke, kita sudah sampai di seputaran vihara megah tersebut. Jadi di sebelah kiri jalan ini sudah merupakan pondasi dan dinding-dinding dari vihara itu. Ya, mudah-mudahan saja nanti kita bisa masuk. Serta dinding-dinding atau pondasi yang ada di sini itu bisa dikatakan Borobudurnya Jawa Timur. Terus di sebelah kanan ini adalah lembah. Nah, Anda perhatikan ya, lembah tapi ini sebuah perkebunan. Jadi vihara ini dinding pagarnya yang luar saja seperti ini, apalagi dalemannya. Maka ini adalah memang vihara terbesar se-Asia Tenggara. Nah, jadi sebelum masuk itu ada bangunan seperti ini.
Kita berhenti dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk masuk ke sebuah vihara itu tidak sembarangan. Jadi kalau bukan jamaahnya itu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Dan di sini pun itu sudah dilengkapi dengan kamera CCTV, bukan kamera HP. Suasana sepi. Terus di depan itu, nah, itu pagar-pagarnya itu mirip dengan Candi Borobudur. Mengenai tempat ini jarang orang tahu, karena ini sebuah tempat yang bersifat tertutup, bukan tempat yang terbuka untuk umum, karena ini tempat peribadatan. Jadi ini bukan wahana wisata religi. Pada hari sebelumnya memang banyak para wisatawan dari luar daerah, luar provinsi, luar kota datang ke tempat ini, beberapa bis, dan mereka itu sampai di sini tidak bisa masuk atau ditolak. Jadi ini bisa dikatakan duplikatnya Borobudur. Nah, di sini kita hanya bisa menyoteng-nyoteng dari luar, dari pagarnya itu, dan gambar tewel. Nah, bagi Anda mungkin suatu saat ingin tahu suasana di dalam vihara ini, ya paling tidak kalau tempat ini mengadakan acara-acara atau momen-momen penting, misalkan seperti Hari Raya Waisak, terus hari-hari besar agama Buddha. Nah, sekarang kita jalan-jalan di seputaran vihara ini. Jadi kita hanya bisa klenga-klengo dan plonga-plongo di luar pagar, karena sebelum pada bangunan utama itu banyak sekali pohon-pohon yang menutupi bangunan tersebut. Jadi di sini, nah ini seperti ini ya pagarnya itu ya, mirip sekali dengan Borobudur. Mengenai vihara ini didirikan tahun berapa saya pun juga tidak tahu. Tahu-tahu ada sebuah vihara megah yang benar-benar kabarnya itu terbesar se-Asia Tenggara atau ASEAN ya. Kan ada vihara itu yang besar itu kan di Thailand. Nah, bangunannya seperti itu, indah sekali. Terus di depannya ini juga hutan-hutan, perbukitan, lembah, dan juga dataran tinggi. Selebihnya, kendati pun di tempat ini ada sebuah vihara yang megah dan mewah, namun warga setempat, warga kampung ini, yaitu Desa Sendang Coyo ini, semuanya adalah tetap berpegang teguh pada agama Muslim atau Islam. Jadi yang diperbolehkan bebas keluar masuk di vihara tersebut ini hanyalah para jamaahnya. Jadi misalkan kalau agamanya itu Buddha itu boleh. Jadi kalau di luar agama Buddha, misalkan agama Islam atau agama Katolik atau agama Kristen atau Hindu, nah itu kurang bebas keluar masuk di vihara ini. Nah, teman-teman sekalian, kita tunggu saatnya nanti kalau suatu saat di tempat ini ada acara tertentu yang bersifat bebas untuk umum, misalkan hari besar Waisak
Nah, sekarang kita amati gapura masuknya itu keren sekali. Terus di sana itu ada pohon pete. Sebenarnya di daerah ini jarang ya ada orang menanam pete, tetapi karena ini juga merupakan tanaman hias vihara ini, juga delalah buahnya itu lebat sekali. Selebihnya marilah kita simak saja suasana di sini. Nah, ini gapuranya ditutup, terus dilengkapi dengan CCTV. Tahu ya CCTV itu? Di era sekarang itu kan banyak sekali pengamanan pengintai CCTV. Jadi jalan masuknya itu ini. Nah, untuk ke tempat utama itu di atas sana itu masih nanjak lagi ke atas. Terus di atas itu katanya juga banyak hewan-hewan seperti anjing, harimau, katanya itu ya. Jadi saya juga tidak tahu. Dan kehidupan para biksu. Tahu ndak ente-ente apa itu biksu? Saya pun juga tidak tahu. Ya, namanya biksu itu kan golongan otoritas agama Buddha yang hidupnya itu steril, tidak beristri, ya itu setahu saya seperti itu. Tetapi ya yang sebenarnya saya pun juga tidak tahu persis, karena saya adalah Islam. Ya walaupun banyak orang mengatakan saya itu Islam KTP, tetapi saya Islam. Pagar tempat peribadatan vihara ini mepet jalan, jadi sebelah kirinya ini, nah itu sudah lembah seperti ini. Terus selanjutnya suasana di kampung pedesaan ini senyap dan sepi, karena di kampung ini penduduknya itu tidak terlalu padat. Nah, jalur jalan ini bila kita telusuri terus nanti ada tempat-tempat wisata seperti makam Giling Wesi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimanakah menurut Anda tentang konten video ini? Monggo silahkan untuk dikomentari. Bagaimanakah menurut Anda? Nah, bagi Anda yang ingin tahu persis suasana di dalam tempat peribadatan atau vihara ini, sebaiknya di subscribe. Nanti di kemudian hari sewaktu-waktu saya bisa mereview atau masuk ke dalamnya, Anda akan bisa tahu isi dalemannya. Nah, itu tadi sopirnya wedok ya, itu tadi ya. Wayu kinclong, moblong-moblong. Selanjutnya vihara ini di pagarnya luar ini ada semacam kawat besi. Nah, ini pengamannya kawat duri ya, ini ya seperti ini. Nah, kawat duri. Selain kawat duri juga dilengkapi dengan CCTV kamera, bisa jadi juga setrum listrik. Kok sampai segitunya Pak Ade? Ya sembolah, piye kono lek mikir. Ini saya dari pagi ngotak-ngatik bagaimana caranya mengambil gambar keindahan, posisinya itu juga tidak dapat jalan. Blusukan di rumah-rumah warga juga kulanuan cuma mongga-monggo orangnya tidak keluar. Ya mungkin karena ini saatnya istirahat. Jadi sepeda motor saya itu saya parkirkan di luar pagar tempat vihara ini, di sana itu ya. Nah. Terus di perkampungan ini kebanyakan mayoritas wong Jawa yang agamanya itu adalah Islam atau Muslim.
Kali ini kita mampir di warungnya Mbak Pesek. Katanya tadi Mbak Pesek, enggak apa-apa ya Mbak ya? Tapi eman-eman wongnya cantik manis gini kok jenenge Pesek itu eman-eman sekali ya. Nah teman-teman sekalian, Mbak ini jualan di sini sendirian dari pagi sampai jam berapa Mbak? Dari pagi sampai jam 6 sore. Dewe alias sendirian ya Mbak ya. Sedangkan di sini adalah di lingkup kawasan hutan. Di belakang warungnya Mbak Pesek ini adalah hutan atau jurang. Terus di depan warungnya pun jurang. Kita lihat ya, jurang hutan lagi. Nah kita pandang dari jauh. Jadi di depan sana itu jurang, terus itu ada bukit. Terus kamera kita putar ke kiri, di sana itu adalah laut. Sedangkan tempat ini adalah tempat pertapaan Mbah Santi Empu Santi Badra. Pertapaan Empu Santi Badra ini berada di puncak bukit. Terus selain tempat utama yang mirip dengan musola itu, nah di sini ini adalah warungnya Mbak Pesek. Cantik, manis, kinclong, ayu moblong, menyandang status single parent alias rondo atau janda selama 100 hari gini ya. Terus di belakangnya itu ada toilet. Terus ini apa Mbak ini Mbak? Oh cangkruk. Oh ini adalah fasilitas duduk. Oh sama nunggu kono apik Mbak. Nah ini cangkruk. Ini terbuat dari bambu dan kayu jati. Nah jadi suasana di belakang warungnya itu seperti ini. Di sana itu sudah lembah. Tetapi lembah itu bukan hutan melainkan ya setengah ladang setengah hutan. Jadi Mbak ini sendirian di seputaran bukit dan hutan. Itu ada 1-2 ada sepeda motor itu kadang ya orang apa itu namanya ya orang cangkruk ke tempat pertapaan itu. Ziarah Mbak ya. Sing pertapaan sing yang ada musolanya itu Mbak ya. Itu enggak musola, itu pundennya. Oh punditnya enggak ya, maksudnya yang mirip musola itu ya Mbak ya. Ada juru kuncinya ya Mbak ya. Masuk buka. Enggak ada juru kuncinya. Kuncinya di rumah. Di rumah. Tapi melihat itu bisa ya Mbak ya. Bisa, itu udah dibuka, enggak apa-apa. Oh iya udah dibuka ya. Nanti masuk sama-sama Mbak ya. Cah, dirian aja. Enggak maksudnya sama di luar saya. Ya, Gitu loh Mbak ya. Nah pada kali ini saat kita berkunjung ke makam pertapaan yang Empu Santi Badra, kebetulan Mbak Santi apa ya Mas? Mbak Yanti Mbak siapa? Pesek. Ya yang panggilannya Mbak Pesek, namun nama sebenarnya adalah Mbak Sri Utati. Katanya Mbak ya, maaf ya Mbak ya, kita berbicara agama. Saya dengan jenengan itu kan beda agama ya Mbak. Jenengan agama Buddha ya Mbak ya. Oh, karena saya adalah Islam, walaupun Islam KTP, kan KTP saya Islam. Jadi apa itu namanya ya? Saya balikin ya. Karena saya sesuai dengan KTP adalah agama saya Islam, ya. Dan saya tuh ingin sedikit banyak itu tahu tentang sekilas saja tentang agama Buddha. Enggak apa-apa Mbak ya? Ya, karena kalau saya agama Buddha pasti saya enggak tanya karena saya bukan penganut agama Buddha, jadi saya suatu saat tanya kepada salah satu penganut agama Buddha. Nah, gini Mbak ya. Kalau dalam agama Buddha itu kan ada yang namanya biksu, ya Mbak. Biksu itu konon katanya itu kok tidak menikah gitu, betul ya Mbak ya? Iya, betul. Oh jadi biksu itu tidak boleh nikah. Tidak boleh nikah. Oh itu sejak, maksudnya tidak boleh menikah itu sejak dia menjadi biksu itu sampai seumur-umur gitu ya Mbak ya? Oh tapi sebelumnya itu juga punya keturunan apa gimana itu ya? Enggak. Memang sejak mulai iya dia mempelajari itu udah nggak bisa nikah. Oh jadi sejak mempelajari mendalam tentang agama Buddha itu sudah tidak menikah gitu ya. Terus itu yang pertama, jadi saya sekarang paham ya. Terus yang kedua, di mana-mana tempat, di TV-TV atau di mana-mana itu kan saya melihat biksu dengan pakaian yang mirip dengan pakaian orang umroh itu ya Mbak ya. Tapi kalau pakaian orang umroh itu kan Islam itu kan putih. Kalau biksu kan kuning gitu ya.
Nah, pertanyaannya, kalau biksu itu kok ndak ada rambutnya yang gondrong itu, Mbak ya? Nggak ada. Ada ya, Mbak ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak boleh. Oh, jadi Pokoknya digundul. digundul gitu ya? Ya, digundul. Oh, pantesan saya tuh kok melihat kalau orang muslim kan ada yang gundul, ada yang rambutnya panjang, ada yang standar. Tetapi kalau khusus biksu itu kok rambutnya ndak ada yang gondrong atau nyuwun sewu gundul semua itu, Mbak ya? Oh, berarti sampai gilap itu nyukurnya berapa hari sekali itu? Pokoknya setiap tanggal 15 purnama Mm-mm. dia sudah mulai dipotong. Oh, Bersih gitu, mesti itu mm-mm. ditandai tanggal 15 purnama. Oh, jadi setiap tanggal 15 purnama itu pasti dipotong gitu ya? Oh, 1 bulan sekali gitu ya? Terus yang namanya biksu itu hidupnya itu kan semacam terkarantina di vihara gitu ya, Mbak? Tidak hidup di perkampungan umum, di masyarakat umum gitu, Mbak ya? Nggak bisa. Oh, Vihara. di vihara. Terus kalau yang di vihara apa ini namanya itu tadi? Vihara Ratana Vana Arama. Vihara Ratama, Ratana vihara Ratana, Vana Vana, Arama. Itu ada berapa orang biksu, Mbak itu, Mbak? satu. Oh, 1 gitu ya. Satu kepala wihara. Terus tugas biksu itu di situ sebagai apa, Mbak itu, Mbak biasanya? Itu ya memberikan itu khotbah-khotbah itu. Mm-mm. Pada waktu kan kalau di sini kebaktian itu malam Kamis. Mm-mm. Kalau malam Selasa itu ada acara meditasi. Mm-mm. Itu kebaktian di Candi Sudamo Maitera. Mm-mm. Di dalamnya itu ada candi situ. Mm-mm. Di atas itu Mm-mm. ada candinya itu. Yang kemarin yang pertama kali membangun wihara itu kan udah meninggal. Iya. Jadi dibikinkan candi di atas itu. Oh, gitu. Setiap malam Selasa kan kebaktian di candi. Jadi cara Islami gitu ya, iki yang memberikan arahan atau otoritas gitu ya. Mungkin yang menceramai gitu ya, Mbak ya. Oh. Terus tadi itu ada lagi satu lupa saya itu ya, Mbak. Terus seorang biksu itu apa betul, Mbak, katanya kalau satu hari itu maamnya atau makannya tuh berapa kali, Mbak, itu, Mbak? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Pagi jam 7, siang jam 12, sorenya sudah nggak boleh makan. Sampai malam sampai pagi lagi. Iya. Oh, jadi makannya pun dibatasi ya, Mbak ya. Nah, kalau sore udah boleh minum aja. Nggak boleh minum yang kayak susu gitu aja nggak boleh. Pokoknya air putih. Air putih gitu ya. Ya. Saya kan sering ya kalau lihat film, itu waktu film Sun Gokong itu kan ada biksu Tong Sam Chong, gitu ya, betul ya, Mbak ya. Biksu Tong Sam Chong. Seringkali itu mengucapkan Amitabha. Itu artinya apa, Mbak, itu, Mbak? Amitabha. Apa ya artinya ya? Heeh. Nggak tahu. Masa enggak tahu? Kan sering toh itu di film-film itu kan, walaupun film yang namanya Tong Sam Chong itu kan juga mencerminkan biksu beneran kan gitu ya. Ya memang biksu beneran sepertinya ya. Tapi aku nggak pernah ngikutin. Kan seringkali itu mengucapkan Amitabha. Ayo, apa artinya? Samaannya apa ya? Ayo coba, ayo artinya apa? Bisa sih tapi nggak bisa nguraikan. Enggak. Nah, ucapan Amitabha itu seringkali di film itu kan guru suci kan gitu ya. Amitabha kan gitu. Ya saya tahu jenengan memahami, tetapi mungkin susah untuk menjelaskannya kali gitu ya, Mbak ya. Mungkin ini jenengan ya sudah harus saatnya untuk mendapatkan bojo lagi kali, Mbak. Oke, teman-teman, Mbak Sati, Mbak siapa tadi? Mbak siapa? Pesek. Mbak, Mbak Pesek gitu toh. Mbak Har siapa tadi? Sri Utati. Mbak Sri Utati ini masuk YouTube enggak apa-apa ya, Mbak ya? Waduh, malah nyorok. Oke, enggak apa-apa lah. Nanti siapa tahu nanti warungnya bisa rame gitu. Nah, ini antara saya host atau konten kreator Wito Kode Ijo ini ya, di KTP saya adalah Islam, terus Mbak Sri Utati ini adalah penganut dari kalangan Buddha ya, Mbak ya. Ya, Buddha. Terima kasih ya, Mbak ya. Iya. Gini. Ayo, Mbak, anterin saya ke sana, Mbak ya, lihat itu, Mbak. Sama lewat mana, Mbak? Lewat sini aja, Mbak. Nah, kali ini kita diantar oleh seorang wanita cantik, kinclong, ayu, moblong bernama Mbak Sri Utati. Mbak Sri Utati ini selain berjualan di sini, suatu saat bila mana ada orang ziarah juga mengantarkan ke tempat ini ya, tempat pertapaan
Nah, ini adalah kita baca dulu ya. Ini adalah Punden Tapaan Padepokan Panca Wiyasa. Kita ulang. Punden Tapaan Padepokan Panca Wiyasa Lasem Rembang Jawa Tengah. Punden Tapaan atau pertapaan Eyang Pangeran Empu Santibodro. Di sini ada semacam apa itu ya? Tulisan Asmaul Husna, namun juga berhiaskan dengan ornamen yang mirip Buddha. Pak, tolong ambilkan gambar, Pak. Ambil gambar ini yang jeruk, Pak. Yuk sama masuk ke dalam nih. Syuting ini loh. Sampean tak syuting? Ojo, kapan masuk? Oh, Loh, sampean masuk enggak apa-apa. lah sepatunan. Lah dicopot enggak apa-apa. Nanti sepatuku lama enggak tercepot, nanti baunya enggak enak. Enggak apa-apa. Aku malah enggak berani nih, enggak bisa aku. Enggak usah dicopot enggak apa-apa. Enggak apa-apa, udah enggak dicopot enggak apa-apa. Masuk loh. Enggak ada orang tahu ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun di sini seperti ini masih ada dupa dan juga kembang-kembang, taburan kembang. Terus di pojok itu ada semacam kepala candi Candi Borobudur. Mengenai tulisan yang ada di situ, silahkan Anda screenshot dulu. Anda screenshot. Kalau sudah dilanjut. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita keluar. Terus di sebelah sana itu apa, Mbak, itu, Mbak? Itu makam suami saya. Makamnya suami jenengan di situ. Sama suami juru kunci, istri juru kunci. Oh, jadi suami jenengan makamnya di situ. Oh, yang pantas jadi juru kunci sampean, Mbak, ini, Mbak. Oh, enggak bisa, masih ada kok. Enggak bisa, enggak. Wong ngunci ngono kan bisa itu ngunci sampean. Kan enggak bisa, enggak tahu sejarahnya, masa disuruh jadi juru Ya kunci nggak usah ya. disejarahin, yang penting saman kan itu kan kunci, Ya. ya tukang kunci. Berarti kan itu yang tukang bukakan lawang, Dan nanti kalau juru minta sejarah, kunci, jarah. kan enggak bisa aku. Ya disuruh di yang bisa nyejaran gitu. Ya udah, Mbak, sekarang kita ke warung ya, Mbak, ya. Terus di luar ini ada tempat semacam ini. Ini tempat buat apa, Mbak, ini, Mbak? Oh, tempat sampah. Saya kira tempat sakral. Sebagai penutup, sebelum saya undur diri, marilah kita melihat-lihat suasana Kota Lasem yang statusnya adalah kecamatan, ikut Kabupaten Rembang. Kali ini kita berjalan-jalan melewati depan masjid, dan seperti inilah suasana Kota Lasem pada saat menjelang senja. Dan kemudian kita akan masuk gang perkampungan suku Tionghoa. Jadi di Lasem inilah merupakan dulu pertama kali nenek moyang suku Tionghoa memijakkan kaki atau bertempat tinggal di tanah Jawa. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk yang ditonton dan yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buntu nggih.